Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Jumat 8 Oktober 2021, hari biasa pekan biasa ke-27. Menu sabda kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 11 ayat 15 sampai 26. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Sekali peristiwa ada di antara mereka yang berkata kepada Yesus, "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan." Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang padamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, dikisahkan hari ini ada beberapa orang yang datang kepada Tuhan Yesus untuk mencobai dia, di mana beberapa orang ini datang kepada Tuhan untuk supaya Tuhan melakukan lagi tanda-tanda dari surga. Saya yakin bahwa mereka sebelumnya sudah bisa melihat banyak ragam tanda yang sudah dibuat Tuhan. Akan tetapi mereka merasa haus tanda dari surga, supaya Tuhan lagi dan lagi membuat tanda yang bisa mengagumkan dan memuaskan kehausan mereka. Ragam mukjizat yang dilihat dan dialami ternyata tidak selalu seiring sejalan dengan tumbuh kembangnya iman seseorang. Terbukti bahwa mereka sudah melihat banyak tanda, tetap saja mereka lagi dan lagi minta supaya Tuhan buat tanda dari surga. Saudara-saudariku yang terberkati, kisah yang kita dengar pada hari ini mendapatkan sebuah penegasan dari apa yang dulu pernah Tuhan Yesus sabdakan kepada para muridnya setelah ia yang bangkit mulia datang menjumpai Thomas, di mana Tuhan mengatakan demikian, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Banyak dari kita juga tertarik dan butuh tanda-tanda dan ketakjuban yang Tuhan buat untuk hidup kita dan ditunjukkan kepada kita. Akan tetapi, bila hidup kita hanya terobsesi dengan kemilauan mukjizat yang Tuhan buat dan mencari-cari atau menunggu-nunggu tanda mukjizat Tuhan yang dahsyat untuk hidup kita, maka kita bisa gagal. Kita bisa gagal melihat dan merasakan hadirnya Tuhan dalam ragam bentuk kebaikan dan keramahan sesama, dalam wujud kasih yang biasa dan sederhana, dan juga dalam hening doa.
kita bisa melewatkan. Kita bisa melewatkan hadirnya yang ilahi setiap hari dalam cara yang sederhana dan biasa ketika kita terobsesi untuk mencari tanda-tanda yang mencengangkan dan mengagumkan dari Tuhan. Maka saudara-saudariku yang terberkati, bila kita hanya mencari yang luar biasa dan wow, yang wah dari Allah, dari surga saja dalam hidup ini, kita akan kehilangan momen. Kita akan kehilangan kesempatan untuk bisa menemukan keutamaan dan kebahagiaan dalam hal-hal yang kecil dan sederhana. Semoga kita hari ini bisa saling menjadi tanda kebaikan dan cinta Tuhan. Walaupun dalam cara yang biasa dan sederhana sekalipun, sehingga banyak orang juga bisa mengalami mukjizat-mukjizat kecil dari Tuhan lewat hadirnya kita semua. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kekuatan kami bersyukur atas kasih-Mu yang selalu baru dan menyentuh hidup kami. Jauhkanlah kami dari segala godaan dosa yang dapat menghambat pertumbuhan iman kami. Kuatkanlah kami dengan rahmat-Mu, maka selamatlah kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.